Oke, karena ada beberapa permintaan untuk membahas radio ini secara lengkap, pada kesempatan kali ini kita akan membahas radio Baofeng 1702 ini secara lebih detail ya. Jadi sebenarnya ini radio lama, bukan radio baru saya dapatkan. Saya sudah menggunakan radio ini kurang lebih 1 tahun lebih ya, 1 atau 2 tahun gitu saya sudah menggunakan radio ini. Kemudian akan kita coba ulas secara lebih detail ya. Ini untuk materialnya plastik, bagian belakang ini nggak licin ya, jadi enak untuk dipegang. Desainnya menurut saya juga cukup bagus, cuman memang nanti di bagian menu terutama untuk operasional ada beberapa hal yang saya kurang suka juga. Ada beberapa pengaturan yang memang kurang lengkap juga ya. Kita lihat dulu untuk bagian baterainya, kita coba buka ya. Ini cara bukanya tinggal kita geser saja, kita tarik ya. Ini bagian belakang baterai seperti ini. Ini sudah ada bel clipnya ya, jadi agak kehalang. Ini bahannya metal, kemudian ada keterangan frekuensinya di dalam. Model DM1702, powernya maksimal 5 watt ya. Saya belum pernah coba di SWR juga. Frekuensinya 400-470 untuk di UHF, 136-174 untuk di VHF. Jadi ini bisa di dual band. Untuk yang main di VHF bisa, di UHF juga bisa ya. Ini sudah DMR ya, ada digital mode radio. Jadi ini bisa untuk mancar di digital. Saya belum banyak ya istilahnya temennya yang di digital, jadi kita nggak bisa coba juga. Di analog di digital bener ya, jadi kita nggak bisa coba. Baterainya seperti ini, kapasitasnya 2200 ya, 7,4 volts, model DM2. Oke, kita pasangkan kembali. Untuk memasangnya tinggal kita dorong saja ya. Sampai bunyi klik ini, cuma kadang nggak bisa balas. Oke, ini untuk radionya. Tampilan atas ada baterainya. Ini ada tombol yang ini bisa kita program ya dengan menggunakan komputer. Ini mau dijadikan sebagai tombol apa, ini seingat saya ini bisa diprogram. Ini saya setting untuk di power ya, high dan low nya tinggal tekan tombol ini. Tapi ini bisa diprogram sendiri ya, mau dijadikan apa. Ada senternya juga di bagian atas, antena. Ini untuk volume ya, volume atau mengatur level suara. Ada keypadnya juga ya. Coba kita nyalakan. Oke, ini untuk tampilannya. Jadi untuk mengisi memori ini kita tidak bisa, saya belum pernah nyoba sih secara manual di sini ya, karena saya ngisinya sebelumnya pakai komputer. Jadi nanti ada aplikasinya, bisa teman-teman cari juga di Google aplikasi untuk di DM1702 ini. Aplikasi lama sih, cuman biasanya programnya pakai itu. Untuk programnya ini saya cukup suka ya. Kalau ada kan yang tipe di atasnya ini atau di bawahnya ya, 1802 itu untuk programnya kabelnya khusus ya. Tapi kalau ini kita bisa pakai ini yang USB ini. Jadi kita bisa pakai kabel data untuk di handphone yang micro USB. Ini untuk bisa kita gunakan untuk mengisi program di radio ini. Kemudian yang atas ini headphone sama mikrofon ya, untuk misalkan mau digunakan untuk berkendara atau untuk pantauan, kita bisa pakai handsfree. Portnya yang atas ini bisa untuk program ya, ini untuk program. Kalau ngecas kayaknya nggak bisa dari sini ya, saya belum pernah coba juga. Biasanya saya pakai docknya itu, tapi saya biasanya kalau program pakai ini ya. Jelas ini untuk program bisa. Juga sudah patah ya plastiknya ya, 1 tahun pemakaian, plastiknya sudah patah tapi masih utuh. Kemudian ini dia untuk tampilannya, ada 2 mode ya, bisa 2 mode digital, ada mode analog ya. Mode analog yang seperti ini, ada simbolnya A, simbolnya D. Kemudian bisa 2 tampilan juga bersamaan,
A sama B ya, atas sama bawah. Untuk merubahnya pakai tombol yang ini. Kalau seperti ini kita ke mode yang bawah, bukan lagi mode atas. Jadi ini bisa mode VFO juga ya, simbolnya V ini. Ini yang ngasih tahu juga dari komentar ya, saya bacanya. Dan saya coba ternyata bisa. Ini untuk merubah ke mode VFO dan mode channel, tinggal ditekan tombol back ini beberapa saat. Ya, sampai dia muncul angkanya. Ini sudah mode memori. Kita tekan back agak lama, ini sudah mode VFO ya. Bedanya tuh mode VFO tinggal kita masukkan di sini aja, misalkan kita pengen di 430 425 misalkan ya. Nah, jadi kita untuk ngisi memorinya kalau di mode VFO bisa langsung dari sini. Cuman direct ya, nggak bisa di VFO ini kita duplex. Tapi kalau kita menggunakan mode channel, nanti untuk ngisi atau mengganti frekuensinya itu dari menu ya. Kita coba lihat untuk menunya ya. Menu. Ada beberapa pengaturan di sini. Ada scan list, ada zone. Nah, ini zone 1, zone 2. Ini bisa kita memori zone 1 apa frekuensi berapa, zone 2 berapa. Setting ya, setting. Ada 3 ya, radio setting, radio info. Kalau radio info hanya informasi radionya saja, firmware-nya, kemudian radio ID-nya berapa, versinya berapa gitu. Kemudian radio setting. Ya, ada pengaturan power, backlight. Nah, ini salah satu yang nggak saya suka. Backlightnya kita nggak bisa atur seberapa kecerahannya. Jadi kita cuma bisa atur dia hidup atau mati ya. Kalau mati berapa second, kalau hidup berapa second dia akan mati sendiri. Cuman itu aja. Jadi nggak bisa kita atur untuk backlightnya seberapa. Jadi untuk teman-teman yang misalkan tidak suka layar yang terlalu terang ya sudah, presetnya segini ya sih, hanya bisa segitu. Tidak bisa kita atur seberapa untuk kecerahannya. Itu salah satu yang saya kurang suka juga. Kemudian untuk TX powernya cuma 2 pilihan ya, middle-nya nggak ada, jadi low sama high power. Jadi kita nggak bisa pakai di middle, jadi pilihannya hanya ada low sama high power. Selanjutnya kita masih ke ini ya, radio setting dulu. Backlight, high power, sequel. Nah, ini untuk tampilan layar depan saat dinyalakan tadi ya, bisa kita pakai gambar atau bisa kita kasih teks ya, misalkan nama kita sendiri gitu. Keypad lock ya sama, cuman mengatur mode penguncian keypadnya ini bisa kita buat auto dan juga manual. Bahasa cuman ada 2 ya, Cina sama Inggris, jadi nggak ada bahasa selain 2 itu karena memang negara asalnya kan dari Cina ya, jadi ada 2 bahasa aja, Cina sama Inggris. LED indikator itu yang atas ini ya, jadi saat kita transmit, nah dia akan nyala merah, receive dia akan nyala hijau ya. Selanjutnya radio setting. Ada Fox, ada clock, ini jam ya. Jam ini sudah saya setting berkali-kali, cuman dia rubah sendiri ya. Padahal baterainya nggak kosong, saya nggak tahu. Jadi sudah beberapa kali saya setting, saya sesuaikan tanggalnya, jamnya, dia rubah sendiri. Padahal baterainya posisinya tidak kosong. Jadi saya nggak tahu problemnya di mana. Jadi tak biarin aja, nggak tak setting. APRS ini nggak pernah kepake sih saya. Oke, itu kira-kira untuk radio settingnya. Radio info tadi sudah kita bahas. Ini untuk program radionya. Ini untuk ngatur frekuensi ya. RX ini untuk frekuensi receive atau penerimaan dari radio ini. Ada TX frekuensi kita mancarnya atau buangnya ya. Jadi kalau duplex kan biasanya ada 2 frekuensi, ada receive, ada transmit. Kalau receive nerimanya di mana, transmit mancarnya di mana ya. Oke.
Ada TOT, ini untuk membatasi apa ya, saat kita tekan PTT ini seberapa lama dia akan mancar terus. TOT ini fungsinya bisa untuk mengamankan radio ya, misalkan tidak sengaja terpencet, PTT ini bermasalah atau seperti apa, ini biar tidak mancar terus menerus, karena kalau mancar terus menerus ini biasanya panas ya, kemudian finalnya juga bisa rusak kalau misalkan memancarnya terlalu lama, kemudian juga bisa mengganggu ya yang kita di frekuensi yang kita memancar ya. Ini untuk tone ya, bisa tone transmit, bisa tone untuk receive. Kemudian ada radio ID, bisa kita setting juga ya, ini custom terserah sih ini radio ID-nya. Udah, itu saja yang bisa kita atur. Kemudian kalau mau nambah memori ya kita harus masuk di PC ya, kita program menggunakan komputer. Untuk aplikasinya ada, bisa dicari juga silahkan ya di Google. Tapi kalau teman-teman nggak nemu, nanti bisa komen, saya kasih untuk linknya ya aplikasinya. Jadi untuk nambah memori itu bisa kita tambah sampai puluhan ratusan ya di PC dengan menggunakan komputer, dengan menggunakan software. Nanti modenya ini juga bisa kita atur di sana, kita mau di mode digital apa mode analog seperti itu. Kalau di sini nggak bisa langsung kita nambah memori dari sini, saya nggak pernah tahu ya, cuman seperti itu. Untuk atas ini saya setting, ini custom, ini saya jadikan untuk di power ya. Jadi ini kalau kita tekan high, low, nah, ini bisa kita custom. Ini untuk lampu senternya nggak ada mode kedipnya ya, cuman nyala mati gitu. Selanjutnya ini untuk PTT ya, untuk kita ngomong kemudian kita selesai kita lepas. Apalagi ya yang belum kita bahas, sepertinya sudah itu saja sih. Oh iya, salah satu yang kurang saya suka juga untuk volumenya, ini stepnya terlalu banyak ya. Jadi dari 0 ke 1 ini levelnya keras. Jadi kalau kita misalkan main radio ini malam, dari posisi 0 ke 1 ini levelnya cukup keras. Jadi kita nggak bisa mendengarkan radio ini secara apa ya, agak pelan gitu, agak susah diaturnya. Jadi ini satu aja, angka 1 ini sudah cukup keras menurut saya ya. Terutama kalau kita pakai di malam hari, di kondisi sepi, ini stepnya ini terlalu banyak menurut saya. Jadi dari 0 ke 1, 1 ke 2 ini levelnya perubahannya sangat signifikan. Kemudian 2 itu tadi ya, cuman backlightnya kita nggak bisa atur apakah dia nyalanya itu seperti apa. Jadi kalau kita tekan PTT dia juga nyala, kemudian kalau kita tekan tombol dia juga nyala, kemudian kalau ada signal masuk radio ini mereceive itu juga nyala. Jadi seperti itu untuk layarnya, dan nggak bisa kita atur untuk kecerahannya sama ini volume ini ya, stepnya terlalu banyak. Itu saja sih pembahasan kita untuk radio dari Baofeng DM1702 ini. Ini dulu saya beli harganya kurang lebih 800.000 ya, 1 tahun yang lalu. Saat ini saya nggak tahu berapa ya, nanti kalau ada linknya saya sertakan di deskripsi, tapi kalau sudah nggak ada ya nggak saya sertakan. Mungkin lebih murah, mungkin juga lebih mahal bisa ya. Kalau desainnya ini cukup tebel ya, kalau dibanding dengan HT biasanya sih cukup tebel ya. Bukan hanya dari baterainya, sebenarnya dari HT-nya juga ini cukup tebel. Tapi kalau desainnya saya suka ya, desainnya sih cukup bagus, cukup elegan, materialnya juga bagus ya. Hanya memang menunya tadi ya, volume sama layar tadi yang agak kurang memuaskan bagi saya. Oke, ini oke, mungkin cukup sekian saja pembahasan kita untuk kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.